Selamat pagi Bu Lucia dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami mengenai tugas akhir manajemen pemasaran, yaitu tentang analisis brand Polygon, di mana dalam kesempatan kali ini kami akan menganalisis tentang segmentasi, targeting, positioning, hingga nanti bermuara pada strategi pemasaran dari salah satu brand asal Indonesia ini, yaitu brand Polygon. Nah, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Nyoman Sony, ada Dopen Huta Barat, Bernardus Agung, Yohanes Bima, dan juga Michael Dries. Untuk selanjutnya bisa dipersilahkan. Ya, kita awali dengan latar belakang, yaitu mengenai sejarah singkat Polygon sendiri. PT Insera Sena atau yang lebih dikenal dengan brand Polygon Bikes merupakan sebuah brand sepeda yang berasal dari Indonesia yang kini telah mendunia, di mana brand tersebut didirikan oleh Bapak Suyanto Wijaya pada tahun 1989 yang berbasis di Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Jawa Timur. Nah, Polygon sendiri berawal dari sebuah perusahaan kecil yang berorientasi khusus untuk memproduksi sepeda-sepeda yang akan diekspor ke luar negeri. Di mana 10 tahun pertama diawali dengan proses pembelajaran dan fokus Polygon untuk persiapan pengembangan brand secara mandiri. Baru kemudian pada tahun 2000, Polygon mulai melakukan ekspansi perluasan pabrik dan juga investasi ke alat-alat yang memiliki teknologi tinggi dan telah berstandar internasional. Hingga akhirnya Polygon memiliki pabrik, perakitan, dan jaringan pendistribusian mandiri yang telah memenuhi syarat dunia, sehingga mereka dapat mengontrol setiap aspek mulai dari ide awal hingga ke pengiriman akhir sepeda yang tentunya memiliki kualitas yang tinggi. Nah, Polygon sendiri memiliki visi untuk terus menjadi brand global yang selalu mengedepankan otentisitas, originalitas, dan kualitas yang siap bersaing di pasar internasional. Hingga kini Polygon Bike telah mendistribusikan di 50 outlet yang tersebar di berbagai belahan dunia dan telah terdistribusi hingga ke kurang lebih 33 negara yang ada di dunia. Filosofi Polygon sendiri melambangkan konsistensi pada penerapan 4 pilar prinsip yang selalu dipegang teguh oleh Polygon, yaitu yang pertama, penggunaan teknologi terbaru di dunia sepeda, kemudian mengedepankan kualitas material, serta selalu konsisten untuk memperhatikan detail dan kerapian, serta juga memberikan servis dalam after sales yang terbaik. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan analisis STP atau segmentasi, targeting, dan positioning. Kita awali dengan analisis segmentasi, yaitu yang pertama Polygon menggunakan segmentasi geografis, di mana dalam hal ini Polygon bukan hanya tersebar di Indonesia, tapi brand Polygon sendiri telah mendunia dan telah digunakan oleh masyarakat luar negeri mulai dari perkotaan hingga ke pedesaan. Di kota, Polygon lebih banyak digunakan sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan. Biasanya digunakan untuk berolahraga atau hanya untuk sekedar menjangkau tempat-tempat yang tidak terlalu jauh. Kemudian di pedesaan atau selain di perkotaan, sepeda sering digunakan sebagai alat untuk berolahraga, serta sekaligus digunakan untuk menyalurkan hobi seperti adventure ke daerah pedesaan atau ke daerah-daerah perbukitan, atau digunakan dalam olahraga seperti BMX, downhill, dan juga balap sepeda.
Hal ini tentunya membuat sepeda menjadi kendaraan yang selalu dipilih oleh konsumen, karena selain bisa membuat konsumen menjadi lebih sehat, juga bisa menjadi alat transportasi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kendaraan yang bermotor. Kemudian yang kedua adalah segmentasi demografis, di mana produk atau brand Polygon sendiri ditujukan untuk kalangan, baik itu dari kalangan laki-laki, perempuan, dari berbagai macam usia, mulai dari anak-anak hingga ke orang dewasa yang memang selalu membutuhkan sepeda untuk alat transportasi maupun untuk menyalurkan hobi. Kemudian yang ketiga adalah segmentasi psikografis, di mana pada segmentasi ini sepeda Polygon ditujukan untuk kalangan menengah ke atas. Hal ini terjadi karena sebagai contoh seperti sepeda Polygon yang dibanderol dengan harga yang mulai dari 1 jutaan ke atas hingga ke puluhan bahkan ratusan juta. Sehingga bisa dikatakan bahwa hal ini hanya bisa disentuh atau dibeli oleh kalangan menengah ke atas. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan segmentasi targeting. Di sini kami menganalisis bahwa brand Polygon ini memiliki target konsumen dari kalangan menengah ke atas, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang berasal dari berbagai usia, yaitu anak kecil, remaja, hingga ke orang dewasa, serta memiliki targeting pada para pecinta kegiatan outdoor, pecinta olahraga, serta pencinta kegiatan ekstrim yang memacu adrenalin yang selalu berhubungan dengan sepeda, seperti downhill, freestyle, balap sepeda, BMX, dan yang lain-lainnya. Hal ini ditunjukkan atau terjadi karena harga satu buah sepeda Polygon itu bisa berkisar dimulai dari 1 juta rupiah hingga ke tak terhingga. Karena tak terhingga ini maksud kami harganya itu bisa sampai pada angka 100 hingga puluhan juta rupiah. Makanya kami menyimpulkan bahwa targetingnya adalah kalangan yang menengah ke atas. Targeting dari pasar Polygon adalah konsumen dari kalangan menengah ke atas, baik itu laki-laki maupun perempuan, anak kecil, remaja, dan dewasa, yang menciptakan kegiatan outdoor, pencinta olahraga, kegiatan ekstrim yang memacu adrenalin seperti downhill, freestyle, dan lain-lain. Positioning. Produk sepeda Polygon diposisikan sebagai suatu produk sepeda untuk orang yang memiliki kesenangan melakukan kegiatan outdoor dan gemar berolahraga. Brand positioning. Yang pertama, kategori membership. Sepeda kendaraan ramah lingkungan untuk kegiatan outdoor, tujuan olahraga dan adventure. Yang kedua, Polygon versus Whimsical. Kompetitor Polygon adalah brand buatan anak bangsa juga, yaitu Whimsical. Yang ketiga, POP. Sama-sama menawarkan berbagai produk sepeda. Yang keempat, POD. Model sepeda milik Polygon lebih modern dan keren dibanding Whimsical. Yang kelima, brand mantra. Let your out part. Sekarang masuk ke analisis yang ketiga, yaitu analisis bauran pemasaran pariwisata. Yang pertama ada penetapan harga. Di sini Polygon menggunakan jenis competition based pricing, yang artinya Polygon menetapkan harga berdasarkan harga yang ditetapkan pesaing untuk jenis produk yang serupa. Di sini Polygon memberikan harga lebih tinggi dari harga kompetitor
lainnya. Selanjutnya, hierarki manfaat pelanggan. Yang pertama ada manfaat inti. Manfaat intinya adalah sebagai alat transportasi dan sarana untuk berolahraga. Yang kedua ada produk dasar. Di sini produk dasarnya ada sepeda gunung, sepeda anak, dan sepeda biasa. Yang ketiga ada produk yang diharapkan. Produk yang diharapkan adalah sepeda yang kuat dan tahan lama. Produk tambahan di sini berupa bentuk yang stylish dan pilihan yang beragam. Lalu yang kelima, produk potensial. Produk potensial yang ada di Polygon ini adalah sepeda yang berkualitas yang baik dan pilihan warna dan jenis yang beragam. Diferensiasinya, yang pertama, material berkualitas. Polygon menggunakan material-material unggulan untuk semua sepeda buatannya. Yang kedua, pilihan yang beragam, mulai dari MTB, mountain bike, road bike, city bike, BMX, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang ketiga, desain yang stylish. Hampir semua sepeda produk Polygon memiliki bentuk yang sangat mewah, elegan, dan menawan. Co-branding dari Polygon yaitu bekerja sama dengan Garuda Indonesia, Mandiri, Somarecon, dan Telkom. Slide selanjutnya adalah strategi komunikasi pemasaran. Yang pertama adalah event. Contoh event tersebut adalah Polygoners Extravaganza yang diadakan di Ancol, Jakarta pada tanggal 28 Maret 2010. Dan satu lagi event Fun Bike Polygoners Surabaya yang diadakan pada tanggal 31 April 2014. Dari event-event inilah brand Polygon tersebut memasarkan brand sepedanya. Yang kedua ada publikasi online atau sosial media. Yang pertama adalah contoh dari sosial media tersebut berdasarkan Facebook yang bernama Polygon Colossus Rider. Dan yang kedua ada Polygoners Indonesia, dan melalui media lain contoh Instagram yaitu Polygon Bikes ID. Dari sanalah Polygon tersebut mempublikasikan brand-brandnya. Yang ketiga ada komunitas sepeda. Contoh dari komunitas sepeda tersebut yaitu bernama Polygoners Community yang dibentuk oleh PT Insera Sena yang terdiri dari berbagai perkumpulan dari berbagai komunitas sepeda yang berdasarkan tipe sepeda tersebut. Slide selanjutnya adalah strategi distribusi. Yang pertama, bekerja sama dengan berbagai komunitas sepeda. Nah, Polygon pun masuk ke berbagai komunitas seperti Bike to Work dan mensponsori acara yang dilakukan oleh komunitas independen tersebut. Polygon sendiri juga punya kalender acara yang sudah diatur sedemikian rupa sepanjang 1 tahun. Polygon juga mengadakan berbagai event seperti kejuaraan sepeda untuk atlet nasional, Polygon Tour de Jakarta, Polygon MTB Jakarta Challenge, Tour de Jatim, prakualifikasi PON, dan sebagainya. Strategi inilah yang merupakan strategi paling ampuh untuk menjual produk Polygon yang memiliki harga yang tidak masuk di dalam batas kewajaran. Namun dengan adanya komunitas, maka produk mereka laris manis. Dengan komunitas itulah gengsi antara anggota komunitas di dalamnya sangat tinggi yang menyebabkan lakunya produk dari Insera Sena. Yang kedua, integrasi strategi pemasaran yang ujungnya untuk meningkatkan penjualan. Nah, setiap komponen produk, promosi, dan event selalu berorientasi pada penjualan dan preferensi konsumen.
Program pemasaran terpadu ala Polygon dimulai dari pengumpulan data. Langkah ini dilakukan oleh area representatif melalui kunjungan ke daerah dan menyebar kuesioner ke publik lewat website pelanggannya langsung dan database pelanggan. Nah, data ini nanti diserahkan ke berbagai provinsi. Mereka akan mencari tren di luar negeri juga, yang kemudian disatukan dengan tren di Indonesia. Setiap produk yang dihasilkan harus memenuhi 4 pilar utama yang menjadi falsafah Polygon, yaitu teknologi, kualitas, craftsmanship, dan dukungan. Yang ketiga, menjadi trend center dalam meluncurkan lini produk baru seperti sepeda hybrid. Nah, porsi untuk ini mencapai 40%. Mereka mencoba untuk tetap idealis dengan menjadi yang pertama. Kemungkinan besar mereka bisa leading. Berbagai upaya yang dilakukan tim pemasaran Polygon berdampak cukup baik. Tingkat keberhasilan program-program mereka sekitar 80% pada tahun 2015. Penjualan Polygon diprediksi meningkat dan mulai menjamur gerakan bersepeda di berbagai daerah, seperti gerakan sepeda kampus, bike to work, ataupun fine bike. Slide selanjutnya adalah penutup yang berisi kesimpulan. Polygon merupakan salah satu brand sepeda ternama milik PT Insera Sena yang didirikan pada tahun 1989, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Di dalam pemasaran, PT Insera Sena memiliki teknik pemasaran yang baik. Di antaranya, strategi komunikasi pemasarannya, di mana dalam konteks komunikasi pemasaran PT Insera Sena menjaga hubungan dengan pelanggan pasca pembelian untuk menjaga loyalitas para pengguna Polygon dengan mengadakan event-event. Kemudian, strategi distribusi, di mana Polygon bekerja sama dengan berbagai komunitas sepeda seperti Bike to Work dengan mensponsori acara yang dilakukan oleh komunitas independen tersebut, sehingga jangkauan target pasarnya pun telah sampai ke berbagai negara yang ada di dunia. Nah, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan dan juga atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Lucia, karena kami boleh menganalisis dan juga boleh mempresentasikan apa yang telah menjadi hasil analisis kami. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kami selalu menunggu kritik dan saran dari teman-teman sekalian untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari kami dan terima kasih.